Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal UPPPG tahun 2024 dalam bentuk soal model baru yaitu SJT dan PCK. Nah, Bapak Ibu guru bisa mempelajari soal-soal ini lebih dalam juga melalui bimbel yang kami sediakan. Khusus pada video kali ini kita akan pelajari refleksi dan merancang tujuan pembelajaran. Baik Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pada kompetensi lulusan PPG 7 yaitu mampu melakukan refleksi secara komprehensif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Bapak Ibu, kami mengadakan program bimbel UPPCK. Soal-soal yang kami bahas merupakan soal terakurat Bapak Ibu guru. Pembahasan soal terakurat ini nanti kita akan bahas dengan tatap muka langsung Bapak Ibu guru melalui Zoom. Untuk cara pendaftaran, silakan ketik daftar UP, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Nanti fasilitas yang Anda dapatkan Bapak Ibu guru ada 10 pertemuan, gratis e-book, gratis studi kasus, gratis 11 tryout, gratis 10 video rekaman bimbel, dan juga gratis MA file soal dan pembahasan. Untuk pelaksanaannya itu sudah kita laksanakan dari tanggal 23 Februari sampai dengan 7 Maret. Tetapi jangan khawatir bagi Bapak Ibu guru yang baru akan mengikuti bimbel ini, mungkin mulai hari ini, misalkan di tanggal 26 sekarang, Bapak Ibu guru jangan khawatir bisa mengikuti bimbel ini. Nanti kita akan berikan video rekaman bimbel untuk pertemuan yang belum Bapak Ibu guru ikuti atau yang sudah terlewat Bapak Ibu ya. Untuk biayanya hanya Rp200.000, itu pun Bapak Ibu guru cukup bayar sekali saja. Nanti Bapak Ibu guru akan mendapatkan semua fasilitas yang kami sediakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu guru ke soalnya yang terkait dengan kompetensi lulusan PPG yang ke-7. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan refleksi, terkait dengan mengevaluasi pembelajaran. Oke, kita akan bahas hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru. Diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali itu. Nah, apakah A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, D. Mengadministrasikan hasil penilaian, yang kemudian yang E. Menyusun laporan hasil penilaian. Kalau kita lihat dari pertanyaannya di sini Bapak Ibu guru, pertanyaannya adalah mana yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian guru kecuali. Nah, berarti kalau ada kata kecuali, berarti yang kita cari adalah yang bukan. Yang bukan termasuk ke dalam pemanfaatan hasil penilaian. Nah, manakah yang merupakan yang bukan termasuk pemanfaatan hasil penilaian? Yang A. Memperbaiki program pembelajaran. Nah, hasil penilaian itu Bapak Ibu guru itu bisa kita gunakan untuk memperbaiki program pembelajaran yang kita laksanakan. Misalkan, kalau siswa hasilnya rendah atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka itu bisa menjadi bahan untuk memperbaiki pembelajarannya. Maka jawaban A ini sesuai. Kemudian untuk jawaban B, menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Nah, untuk program remedial Bapak Ibu guru, nilai itu bisa kita gunakan untuk penyelenggaraan remedial ketika nanti ada siswa yang nilainya rendah, maka jawaban yang B ini sesuai. Kemudian yang C, menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Nah, program pengayaan Bapak Ibu guru itu tentu bagi siswa yang hasilnya tinggi atau memenuhi KKM-nya. Maka jawaban yang C ini sesuai. Kemudian jawaban D, mengadministrasikan hasil penilaian. Nah, jawaban D ini kurang tepat Bapak Ibu guru. Jadi, nilai itu bukan kita gunakan untuk hanya sebagai administrasi saja. Tetapi nilai itu lebih dari hal itu Bapak Ibu ya. Kemudian jawaban E, menyusun laporan hasil penilaian. Nah, menyusun laporan hasil penilaian ini sebentuk kita bertanggung jawab kepada orang tua siswa.
Nah, maka jawaban yang E ini sesuai, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu Guru. Pada sebuah rancangan pembelajaran, RPP atau model ajar, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi atau IKTP, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah yang mana? A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Yang C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Yang D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Yang E. Setelah melaksanakan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras dengan benar. Nah, baik Bapak Ibu Guru, ketika di dalam soal kita ditanyakan terkait dengan tujuan pembelajaran, nah maka tujuan pembelajaran yang kita buatkan itu harus sesuai dengan indikator kompetensinya, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, jadi tujuan yang nanti kita buat harus sesuai dengan IKTP atau indikator ini. Kemudian, yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Guru di dalam membuat tujuan pembelajaran itu ada unsurnya. Unsurnya apa saja? Pertama itu adalah conditioning, kemudian audience, kemudian behavior, kemudian yang terakhir adalah degree. Nah, jadi unsurnya yang ini Bapak Ibu Guru. Jadi urutannya dari conditioning dulu, kemudian yang kedua audience, kemudian yang ketiga adalah behavior, kemudian yang keempat adalah degree. Nah, untuk condition itu Bapak Ibu Guru adalah pengondisian siswa. Nah, bentuk pengondisian siswa ini misalkan kita menggunakan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan lain sebagainya. Misalkan melalui diskusi, misalkan setelah diskusi. Nah, itu merupakan contoh dari pengondisian. Kemudian audience, audience di dalam belajar yaitu siswa. Nah, maka nanti audience itu harus tetap ada Bapak Ibu Guru dan urutannya itu setelah conditioning. Kemudian berikutnya adalah behavior. Behavior itu adalah kemampuan yang harus siswa dapatkan atau kuasai. Nah, misalkan menjelaskan tentang manfaat sabun dan lain sebagainya. Kemudian degree. Nah, degree itu merupakan pembenaran Bapak Ibu Guru. Apakah nanti siswa itu bisa menggunakan sabun dengan benar atau memanfaatkan sabun dengan benar. Baik, kita analisis untuk jawaban A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik. Nah, ini merupakan pengondisian. Pengondisiannya di sini melalui praktik Bapak Ibu Guru ya. Maka untuk conditioningnya sudah sesuai. Kemudian di sini ada siswa. Nah, untuk urutannya juga sudah sesuai Bapak Ibu Guru ya, yaitu CA. Kemudian dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Nah, untuk behaviornya di sini sudah ada Bapak Ibu Guru ya, behavior. Tetapi kurang tepatnya di jawaban yang A ini behaviornya terlalu banyak Bapak Ibu Guru ya, yaitu dari komponen input dan output ini perlu kita hilangkan. Kemudian di sini tidak ada degree-nya. Nah, oleh sebab itu maka jawaban yang A ini kita eliminasi atau salah ya. Kemudian jawaban B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, untuk ini Bapak Ibu Guru, ini sudah tepat conditioning. Conditioningnya itu melalui diskusi. Kemudian siswa ini adalah audience. Ini untuk urutannya juga sudah tepat, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, di sini itu sudah sesuai dengan indikator yang disajikan di dalam soal Bapak Ibu Guru ya, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, maka jawaban yang tepat sini adalah jawaban yang B. Untuk jawaban C, karena pertama di sini adalah siswa, maka jelas salah ya. Kemudian jawaban D menjelaskan, karena behavior yang didahulukan, maka jelas salah. Kemudian yang E, setelah melaksanakan diskusi, ini untuk conditioningnya juga sudah tepat. Yang pertama, siswa ini adalah audiensnya, dapat mengidentifikasi.
Nah, sedangkan di dalam soal itu diminta untuk menjelaskan bukan mengidentifikasi. Maka jawaban E itu salah Bapak Ibu guru ya. Nah, baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa Bapak Ibu guru bisa membeli e-booknya juga. Selain ada bimbel, kami juga ada e-book. Untuk pemesanan e-book, silahkan Bapak Ibu guru kirim ke WhatsApp ke 081803 358 023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.